Oke, sekarang ngomong objeknya. Yang biasa dicintai orang, ya meskipun tadi objek bukan yang pertama, tapi ya pada akhirnya kan ada yang dicintai, namanya objek cinta. Ada cinta sesama, namanya cinta persaudaraan. Cirinya, ya ini cinta terhadap sesama manusia. Cirinya apa? Tidak eksklusif, terbuka. Pengalamannya adalah pengalaman solidaritas, hidup bersama. Itu kalau di Erich Fromm, porosnya apa? Mencintai yang miskin, mencintai yang lemah, mencintai yang tidak berdaya, mencintai yang tertindas. Kenapa ini jadi porosnya? Karena kalau orang pada yang miskin, pada yang lemah, pada yang tidak berdaya sudah bisa mencintai, pada yang lain pasti bisa. Kalau kamu mencintai temanmu yang sama-sama ngaji, itu biasa, wajar. Kalau kamu mencintai orang tuamu, sangat wajar. Mencintai dosenmu, sangat wajar. Mencintai yang cakep-cakep, sangat wajar. Dan sangat mudah. Tapi mencintai yang miskin, yang lemah, yang tidak berdaya, termasuk mencintai orang asing, kalau di Erich Fromm, itu luar biasa. Karena biasanya orang cenderung menghindar dari yang asing, cenderung tidak suka sama yang miskin, sama ketidakberdayaan. Itu kenapa agama menekankan cintailah kelompok-kelompok ini. Karena ini parameter bahwa kita memiliki kualifikasi cinta persaudaraan. Kita cinta sesama. Kalau mencintai orang kaya itu gampang, mencintai artis itu mudah. Mencintai temanmu yang selevel itu mudah. Tapi yang lebih miskin, lebih tidak berdaya, lebih asing itu agak susah. Maka porosnya itu. Kalau ada orang yang bilang bahwa kita cinta semua manusia, tapi tidak pernah bersentuhan dengan kelompok-kelompok itu, belum. Masih ada yang dianti, apakah itu minoritas, apakah itu orang tertindas, apakah itu orang-orang miskin, berarti belum cinta sesama. Jadi masih cinta yang egois, masih cintaku untuk kelompokku dan demi kelompokku, belum cinta persaudaraan. Kalau di sana ada bibit eksklusivitas, pasti belum cinta persaudaraan. Kalau hanya yang selevel saja yang dicintai, pasti belum cinta persaudaraan. Jadi cinta sesama itu cirinya lenyapnya eksklusivitas dan porosnya mencintai yang miskin, yang tidak berdaya dan orang asing. Kalau ada bule jalan-jalan di sini dan kamu menghindar-hindar, nggak mau bersentuhan, itu berarti kamu belum cintanya universal. Kalau begitu lihat Cina terus kamu itu orang A, itu berarti belum. Masih ada diskriminasi di pikiranmu. Begitu lihat orang Yahudi, begitu lihat orang Amerika, begitu lihat apalah yang kamu tidak suka, terus kamu sisihkan dia sebagai bukan kelompokmu, seolah-olah dia bukan manusia juga, maka kamu tidak ada di level cinta persaudaraan. Dan orang yang tidak punya kualifikasi cinta persaudaraan ini, dia bukan tipe pecinta. Berarti cintanya hanya untuk kelompok tertentu, orang tertentu. Ini masih egois, bukan cinta yang sejati. Makanya itu dia punya quote, just as love for one individual which exclude the love for others is not love. Love for one's country which is not part of one love for humanity is not love, but idolatrous worship. Sebagaimana cinta pada satu orang yang tidak mencintai semua orang yang lain, itu bukan cinta. Maka cinta hanya pada satu negara yang menegasikan semua negara yang lain, semua manusia yang lain, itu juga bukan cinta, tapi idolatrous worship, penyembahan idola-idola
Tuhan-Tuhan yang baru. Untuk tidak jadi Tuhan baru, cintanya harus rata untuk semua makhluk. Eksklusivitas itu menunjukkan ada yang dipertuhankan selain Tuhan. Yaitu apa? Kelompokmu, dirimu sendiri, egomu, pikiranmu, cita-citamu. Ketika ada yang dipertuhankan selain Tuhan, itu dalam agama namanya musyrik. Jangan salah, jangan-jangan kamu nuduh-nuduh orang kafir, ternyata kamu sendiri musyrik. Kenapa? Ada yang kamu pertuhankan. Dari mana kok tahu ada yang dipertuhankan selain Allah? Kamu milih-milih yang dicintai. Ada yang kamu cintai, ada yang tidak kamu cintai. Satu orang ini kamu cintai, yang lain tidak. Negaramu ini kamu cintai, dan sama negara lain biar aja hancur. Itu namanya bukan cinta. Fanatisme itu idolatrous worship. Jadi kebertuhanan, penyembahan idola-idola, pemberhalaan. Kamu sedang menyembah berhala yang namanya pikiranmu, yang namanya kelompokmu, yang namanya organisasimu. Entah kamu sadar apa enggak. Jadi jangan-jangan hari ini kita semua itu musyrik. Meskipun kamu tiap hari mencermati kiri kananmu, siapa yang kafir, siapa yang belum. Ya kan? Kamu kan kafir ini. Oh, kalau kamu belum, kamu 50% sudah kafir. Kalau ini 25% kafir. Kan tiap hari kita sibuk ke situ. Jangan-jangan sebenarnya kita sudah musyrik duluan. Kita menyekutukan Allah, memberhalakan konsep kita, pikiran kita, pandangan kita, organisasi kita, dan seterusnya. Terus, objek cinta yang kedua adalah motherhood love, cinta gaya ibu. Ya bahasanya cinta keibuan. Cinta keibuan ini parameter yang paling kasat mata, cinta yang tanpa syarat. Ibu itu tidak pernah nagih syarat apapun untuk mencintaimu. Balasan satu-satunya untuk cintanya ibu adalah kebahagiaanmu. Ibumu tidak pengen kamu kasih apa, tapi dia pinginnya cuma kamu bahagia. Dan jangan salah, katanya Erich Fromm, selain cinta yang tanpa syarat, cinta ibu pada anaknya itu cinta yang sakit sebenarnya. Sakit dalam arti, tadi kan eksistensial itu orang takut perpisahan. Orang takut kesepian, takut dipisah dari yang dicintai. Tapi seorang ibu harus mau menyapih anaknya, misah anaknya dari dirinya demi kemandirian, demi kebahagiaan anaknya. Oh, itu sakit. Jadi orang cinta itu kan cenderung ayo kita bersatu terus. Tapi justru dalam cinta keibuan, kamu harus misah dari aku. Kalau tidak misah, kasihan kamu nanti nggak mandiri, nggak bahagia, nggak bebas, nggak bisa jadi manusia. Padahal secara eksistensial tadi orang butuh untuk tidak dipisah. Kesepian, keterpisahan ini kan bikin stres, menyakitkan. Tapi seorang ibu dalam cintanya justru disuruh berpisah sama anaknya demi kebahagiaan anaknya. Nah, ini salah satu contoh cinta yang tanpa syarat. Ini antitesis dari cinta erotis, cinta romantik. Kalau cinta erotis itu ya kayak kamu pacaran tadi, dua orang jadi satu. Tapi cinta keibuan itu satu orang harus jadi dua. Kebalikannya. Itu makanya jangan berani-berani sama ibumu. Dia mengalami kesakitan demi kesakitan. Tidak hanya saat melahirkanmu, tapi saat beliau harus menguatkan hatinya melihatmu terpisah dari dirinya. Demi kebahagiaanmu sebenarnya. Kalau boleh mungkin maunya ibumu kamu selalu sama dia, tapi kan tidak sehat untuk dirimu. Maka dia mengorbankan rasa sakitnya berpisah dengan dirimu. Makanya bagi yang rumahnya jauh,
ndak kumpul sama ibunya, sempatkanlah pulang. Ibumu mesti bahagia luar biasa. Ya kan kamu dapat untung banyak kalau pulang itu. Ya. Jadi nanti macam-macam lah. Paling kamu pulang ke rumah bawa roti 1 kaleng, kamu beli di terminal, nanti balik ke sini bisa bawa berkardus-kardus. Iya. Dan pasti ibumu bahagianya luar biasa saat kamu pulang. Sama bahagianya kamu kangen lama sama pacarmu terus ketemu. Bahkan berkali lipat dari itu. Nah, itu cinta keibuan. Itu cinta tanpa syarat yang paling kelihatan. Nah, dari cinta keibuan bisa diambil manfaat itu. Love means to commit oneself without guarantee. Jadi, cinta itu berarti berkomitmen tanpa syarat, tanpa garansi-garansinan. Jadi, tidak harus aku cinta padamu, garansinya 1 tahun ya. Kalau 1 tahun kok ada yang lebih, ya mohon maaf tak tinggal misalnya, ndak begitu cinta tanpa syarat itu. Ndak ada garansi-garansinan. Dan to give oneself completely in the hope that our love will produce love in the loved person. Jadi memberikan dirimu sepenuhnya untuk cinta, tidak minta balasan apa-apa. Asalkan lahir juga pribadi mencintai yang lain dalam yang kamu cintai. Jadi cintamu menghasilkan cinta yang baru, menghasilkan cinta yang lain yang sama produktifnya. Makanya katanya Erich Fromm, untuk bisa ke sana harus ada faith. Love is an act of faith. And whoever is of a little faith is also of a little love. Jadi cinta itu tindakan yang dasarnya kepercayaan. Semakin kecil kepercayaan, ya semakin kecil cinta. Kalau ada cinta kok tiap hari interogasi. Ya. Tadi di kampus sama siapa? Ngobrol sama siapa? Coba lihat HP-nya, WA-an sama siapa? Ya, berarti kepercayaannya kecil. Itu tanda-tanda belum cinta. Itu masih dagang kayak tadi. Masih negosiasi. Masih takut dirugikan. Padahal kalau cinta yang benar kan nggak mungkin negosiasi loh. Kalau kebahagiaanmu nongkrong sama teman-teman yang lain ya monggo. Kalau kamu bahagia chatting sama cowok lain apa cewek yang lain ya silahkan. Bahkan kalau bahagiamu adalah membuang aku ya buanglah. Ya. Oke, kamu belum nembak sudah dibuang kok. Ya, jadi act of faith, perilaku mempercayai. Pokoknya kalau isinya hanya interogasi, berarti kepercayaannya kecil, cintanya juga kecil, maka jangan kaget kalau tidak lama sudah bubar. Karena curiga terus. Nanti naik bis dicurigai sama kondekturnya, sama naik kereta dicurigai sama masinisnya. Diajar dosennya cowok apa cewek. Ya. Kok dosennya kamu liatin terus? Lah ya dosennya nggak diliatin ya nggak paham. Curiga terus. Nah, berarti tidak ada faith di situ. Love is an act of faith. Oke, ya kayak ibu tadi loh. Ibu itu kan yang penting kamu bahagianya kayak gimana wis. Bahkan termasuk meninggalkan ibu. Ibumu rela sakit. Terus ini yang tidak harus saya jelaskan banyak, cinta erotis. Ya. Dari erotis itu kata dasarnya ya, lebih paham.
Kata dasarnya itu eros, maksudnya bukan erot. Ya. Oke, cinta erotis itu ya manifestasi tadi, ketakutan untuk keterpisahan, mendambakan peleburan. Cinta erotis inilah yang nanti karakternya memang eksklusif, tidak universal. Kalau cinta persaudaraan tadi universal, tidak eksklusif, jangan dibalik. Itu loh. Kalau cinta erotis ya harus eksklusif dong, hanya engkau. Jangan, oh ndak harus kamu dok, cintaku universal ini, semuanya juga ndak. Untuk urusan yang erotis, sifatnya memang eksklusif. Dan ini nggak bisa ditipu. Kamu ndak bisa, ndak kok Pak, semua saya cintai, ndak. Secara erotis, di antara banyak, ini kan kamu cintai semua, pasti ada satu yang spesial. Yang di situ ada hasrat erotisnya. Kamu akui apa tidak kamu akui. Nah, ini sifatnya eksklusif. Ini tidak untuk semua orang. Tidak masalah, wong itu fitrah. Oke. Jadi berawal ini yang tadi ada impresinya. Kalau yang ini ada kesan, kamu suka. Ada hasrat erotisnya di situ. Terus jadi intim. Nah, seringkali hasrat erotis ini nanti berakhir dengan kebosanan. Kalau berhentinya di erotismenya, di jasadnya. Secakep apapun orang, kalau kamu bareng terus menerus, kalau levelnya hanya fisik, pada saatnya tetap akan bosen. Itu juga salah satu tabiatnya manusia. Kalau levelnya hanya erotis, maka kalau kamu mampu yang erotis ini ya tetap erotis, tapi levelnya naik jadi persaudaraan, mungkin levelnya naik jadi keibuan, itu lebih long lasting, lebih panjang durasinya. Kalau hanya erotis saja itu lebih simple, lebih cepat habisnya durasinya. Makanya waktu yang-yangan jangan dihabiskan semua. Apapun itu harus ada sisanya. Biar apa? Biar lebih, karena manusia itu kalau sudah nggak ada misterinya sama sekali, wis kena kabeh, wis terbuka semua, itu biasanya cepat bosen. Kenapa banyak orang agama itu susah sekali dibunuh? Karena agama isinya yang misterius-misterius. Kalau agama itu terbongkar semua, oh ternyata fotonya Gusti Allah itu kayak gini tuh. Oh ternyata mungkin besok mungkin orang nggak ada yang mau beragama lagi, mungkin dibikin tiruannya. Itu manusia. Maka kalau kita berhenti di erotisme dan terekspos semua, tidak lama pasti bosan. Kalau dasarnya hanya erotis, mungkin perkawinan itu tidak lama mesti cerai, karena ada durasinya. Ya beberapa kali saya omongkan kan ada pengaruh hormon-hormon tertentu yang mempengaruhi itu. Itu cinta erotis. Terus ada cinta diri sendiri. Ini kelihatannya, loh Pak, itu kan egois. Enggak. Orang enggak bisa mencintai yang di luar dirinya kalau sama dirinya sendiri enggak mencintai. Cinta diri enggak sama dengan mementingkan diri sendiri. Katanya Erich Fromm, orang yang mementingkan dirinya sendiri itu justru menunjukkan dia tidak cinta dirinya. Kenapa? Kalau dia cinta dirinya, dia paham hakikat eksistensialnya yang butuh orang lain. Orang yang mementingkan dirinya sendiri sebenarnya dia sedang menyiksa dirinya. Karena orang itu menemukan kebahagiaannya dalam hubungannya dengan orang lain, dalam membahagiakan orang lain, dalam mencintai orang lain. Kalau dia egois, mementingkan dirinya sendiri, sebenarnya dia tidak cinta dirinya sendiri. Makanya ada hadis, barang siapa tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Itu kan berarti sebelum mencintai saudaranya harus mencintai dirinya dulu, baru mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya.
Itu berarti ya kamu cinta dulu sama dirimu. Hanya orang yang mencintai dirinya yang bisa mencintai orang lain. Kalau enggak, jatuhnya ya mementingkan dirinya sendiri tadi. Dan mementingkan dirinya sendiri itu seolah-olah aja dirinya dinomorsatukan, tapi sebenarnya itu menutupi kondisi bahwa dia tidak paham tentang dirinya. Memanjakan diri itu menunjukkan dia tidak paham tentang dirinya. Dirimu yang sejati itu tidak butuh dipentingkan, dimanjakan segitunya. Hati-hati, begitu kamu ditinggal oleh yang lain, kamu bisa nangis. Karena eksistensial kita butuh yang lain. Jadi cinta yang keempat, cinta diri. Cintailah dirimu. Cinta diri ini ya tadi termasuk yang ego, termasuk yang itu ya dicintai dengan kadar yang pas. Jangan anti dirimu, itu namanya altruis nanti. Jangan bunuh diri untuk membahagiakan yang lain. Jadi bahagiakan yang lain sambil tetap dirimu bahagia. Karena hanya yang bahagia yang bisa membahagiakan orang lain. Kalau dia sendiri nggak bahagia, nggak mungkin bisa membahagiakan orang lain. Kalau kamu sumpek, susah kamu bikin orang gembira. Jadi rumusnya itu, cintai dirimu, fisikmu, lahirmu, batinmu, cintai, dikelola sesuai porsi dan proporsinya. Terus objek cinta yang kelima, cinta Allah. Jadi Erich Fromm ini beberapa tradisi spiritual berpengaruh. Paling tidak ada dua yang menonjol. Yang pertama Bible, Perjanjian Lama. Karena dia ini Yahudi, dari keluarga Yahudi, tapi kemudian menyatakan dirinya ateis meskipun percaya Tuhan. Ibu ya, ateis tapi percaya ada entitas ketuhanan. Dia Yahudi, Perjanjian Lama sangat berpengaruh. Yang kedua Zen Buddhisme. Dulu yang kita pernah ngaji, saya lupa tahun berapa itu. Ayo selalu kan tahunnya mulai tahun berapa ngaji ini. Kita akan pernah ngomong satu sesi Zen Buddhisme. Itu sangat mempengaruhi di Erich Fromm. Maka bagi dia ada satu lagi jenis cinta, cinta yang coraknya spiritual. Namanya cinta ketuhanan. Jadi cinta ketuhanan inilah modusnya agama. Cinta ketuhanan ini anugerah dari Allah. Allah itu mencintai kita, kemudian menganugerahkan cinta dalam diri kita, dan kita menyambut cinta Allah itu dengan namanya iman. Itulah agama. Jadi cinta Allah itu manifestasinya apa? Keimanan, kepercayaan. Kalau kamu ngaku cinta Allah berarti rumusnya adalah beriman pada Allah dalam segala dimensinya. Nanti di buku itu dijelaskan ada dimensi ketuhanan yang laki-laki, patrilineal, ada dimensi ketuhanan yang perempuan, matrilineal. Jadi Allah yang maha tegas, Allah yang maha mengadili, Allah yang maha kuasa, itu dimensi laki-laki, dimensi patrilineal. Sementara Allah yang mengayomi, Allah yang melindungi, Allah yang membimbing, itu dimensi matrilineal. Masing-masing main sesuai porsinya. Kita harus pinter-pinter memposisikan Allah ini sedang dalam posisi apa, mainnya sedang di posisi mana. Jangan keliru. Kalau kamu dosamu sudah sangat banyak dan kamu merasa apa ya aku diterima, yakinlah bahwa Allah pasti Maha Pengampun. Itu berarti mainkan dimensi matrilineal. Tapi kalau kamu sedang serius mau ibadah, ya yakinlah bahwa Allah itu adil. Kalau kamu waktu mau ibadah tidak mengedepankan keadilan Allah, mungkin ibadahmu jadi males.
Alah, ibadah nggak ibadah kan nanti sama aja. Kalau yang nggak ibadah diampuni Allah, levelnya sama kayak aku yang nggak ibadah. Jadinya males kamu. Jadi harus pas. Misalnya ngaji ini, dalam ngaji ini kira-kira Allah itu ada di posisi mana? Dia sebagai pengayom, pelindung, apa sebagai penyiksa, apa sebagai... Harus jelas. Kita sering keliru dalam memposisikan mainnya Allah ini. Harusnya kita pas hati-hati, yang kita kedepankan keadilannya Allah, malah kita kedepankan pengampunnya Allah. Akhirnya, alah sholat gak sholat ya ndak apa-apa. Allah itu maha pengampun, tenang aja. Nah, itu salah posisi berarti. Salah kita memainkan posisinya Allah. Terus dari semua penjelasan tadi, katanya Erich Fromm, marilah kita melahirkan cinta yang produktif. Bukan cinta yang pasif, bukan cinta yang reseptif, dan seterusnya. Cinta produktif itu apa? Cinta produktif itu yang pertama apa? Menggeser modus memiliki menjadi modus menjadi. Jadi dalam cinta, kalau kemarin kan aku mencintai sesuatu berarti itu milikku. Selama ini cinta itu kayak gini, kamu milikku, aku milikmu, kan begitu. Ndak, modusnya jangan begitu. Kalau modusnya milik kayak gini, yang terjadi orientasi nimbun tadi. Kamu ndak berkembang. Pokoknya ruang dan waktu harus berhenti saat ini. Dunia adalah milik kita dan seterusnya. Ndak begitu. Jangan, modusnya jangan memiliki. Modusnya harus menjadi. Menjadi itu apa? Dalam cinta kita bareng-bareng mencerahkan diri, meningkatkan diri. Bagi yang beragama, dalam cinta kita bareng-bareng mendekat pada Allah. Dalam cinta kita keluarkan semua potensi kemanusiaan kita. Dalam cinta kita naikkan level hidup kita bersama-sama, saling membantu, saling mendukung. Itu namanya modusnya menjadi. Jadi cinta yang produktif itu tidak akan ada kalimat kamu tidak seperti yang dulu. Harus berubah. Cuma berubah yang lebih baik. Semakin kamu sadar, semakin kamu baik. Itu modusnya menjadi. Ya meskipun hati-hati karena kadang-kadang begitu sadar kamu ditinggal. Ya. Wah, baru sadar aku kok mau-maunya aku sama kamu dulu. Itu berarti ya ndak apa-apa, ditinggal kan ndak apa-apa. Ndak ada hubungannya sama tinggal meninggal. Kalau kamu stres ditinggal berarti kemarin cintamu modusnya masih modus memiliki. Ya, tidak membedayakan. Kadang-kadang dengan modus menjadi, oke, kita tetap saling mencintai tapi ndak bareng lagi sudah. Dengan tidak bareng ini kualitas hidup kita semakin meningkat. Ndak apa-apa. Ya. Jadi itu cinta produktif. Syaratnya apa? Cinta produktif itu mandiri, bebas, tapi kritis. Bebas tidak asal bebas. Mandiri itu apa? Menghargai individualitas masing-masing. Jangan saling menaklukkan, mensubordinasi. Nyetir, berusaha menang-menangan, saling memperbudak. Itu berarti cintanya tidak mungkin produktif. Setelah itu bebas. Bebas dalam arti bebas mengembangkan diri, jangan mandek. Kita itu manusia. Manusia itu bukan tidak sempurna, tapi selalu menuju kesempurnaan. Jangan sampai gara-gara cinta kita mandek. Harus tetap berkembang. Ajaklah pasanganmu dalam cinta untuk mengembangkan diri. Dan untuk tidak ngawur, kemandirian dan kebebasan itu harus ada nalar yang kritis.
Kenapa harus ada nalar yang kritis? Karena kadang-kadang ada orang yang bilang cinta itu buta. Karena cinta, orang terus nggak ngerti salah, nggak ngerti benar, nggak ngerti hitam, nggak ngerti putih. Kan itu cinta, Pak. Everything is fair in love and war. Itu pepatahnya orang barat. Kalau urusan jatuh cinta, segalanya bisa. Oke, cinta ditolak, dukun bertindak, Pak. Itu ndak ada nalar kritis di situ. Nalar kritisnya harus tetap jalan. Ndak boleh dibutakan oleh cinta. Ndak boleh kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Nggak boleh begitu. Kalau nalarnya kritis ya, sedalam apapun cinta ya tai kucing ya tai kucing. Ya, ndak boleh karena aku cinta padamu ini meskipun tai kucing rasanya kayak coklat. Ndak. Jadi parameter cinta ndak cinta bukan itu. Jadi harus ada nalar yang kritis. Kemudian kalau sudah mandiri, bebas, kritis, baru aktif. Aktif itu kok bukan aktif pacaran sambil lari-lari, pacaran sambil olahraga, ndak. Tapi dengan kamu berdua yang tadi kerjasama saling menjadi bukan saling memiliki, mengoptimalkan potensimu, mengeluarkan semua kapasitasmu yang baik-baik. Jangan salah ya, cinta itu energinya besar luar biasa. Kalau kalian bisa memanfaatkan energi cinta ini jadi kekuatan yang produktif, hasilnya juga luar biasa. Yang punya pacar mesti ngerti, yang belum punya dibayangkan dulu. Kadang-kadang energi ini sia-sia, hanya untuk mungkin seneng-seneng aktivitas yang tidak penting. Padahal kalau mau berdua saling mendukung, saling mengetatkan diri masing-masing untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang kita miliki, akan lahir banyak produktivitas-produktivitas yang bermanfaat untuk kenaikan level kita. Jadi cinta usahakan aktif dalam produktivitasnya. Dan ringkesnya apa? Cinta produktif itu berarti modusnya menjadi apa? Diawali dari membentuk diri jadi pribadi yang merdeka. Kemudian kemerdekaan yang melahirkan kebebasan itu diimbangi oleh akal, budi, ya kan? Jadi nalar kritisnya harus jalan. Kemudian diorientasikan, tadi orientasinya memberi. Ketika orientasinya memberi, hasilnya pasti produktif. Potensi kita optimal, kemudian kita ingin menyumbangkan sesuatu, entah itu untuk satu orang, untuk banyak orang, untuk seluruh dunia, itu kan orientasinya memberi, tidak egois. Kalau ini kita lakukan, maka cinta akan mengatasi tadi problem eksistensial. Kita akan kukuh dalam diri kita, lenyapnya perasaan terasing dan terpisah. Cinta kita memberdayakan akhirnya, tidak memperdayakan. Kita jadi kuat, jadi berkembang, jadi semakin baik dengan cinta yang produktif tadi. Jadi disinilah nanti cinta memberikan sumbangan bagi peradaban. Tidak hanya bikin repot, tapi memberikan sesuatu. Makanya nanti di bagian-bagian terakhir Erich Fromm ngomong, karena itu maka kita harus belajar. Jangan merasa sudah bisa. Ya syaratnya belajar itu apa? Disiplin. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi itu berarti memiliki kepekaan diri. Yang ketiga, sabar. Pelan-pelan, lama-lama kita akan jadi orang yang penuh cinta. Ya ndak bisa instan. Dan yang terakhir, biar semuanya sukses, harus jadi prioritas. Dalam dunia ini yang penting-penting banyak.
Yang bagus-bagus juga banyak. Tinggal kita milih prioritas mana. Katanya Erich Fromm, jadikan cinta prioritas tertinggi. Prioritas itu berarti urusan apapun cinta diprioritaskan, dinomor satukan. Itulah kenapa cinta jadinya terus kayak seni yang tidak bisa ujuk-ujuk dimainkan. Harus dipelajari dulu sebelum dipraktekkan. Harus ngerti teorinya dulu. Oke. Makanya terakhir dia bilang, it takes a moment to tell someone you love them, but it takes lifetime to prove it. Hanya butuh waktu 1 detik untuk kamu bilang I love you. Tapi butuh waktu seluruh hidupmu untuk membuktikannya. Jadi hati-hati dengan resiko I love you. Makanya tadi kalau ada yang bilang aku jatuh cinta padamu, suruh pulang dulu, dipikir dulu. Karena resikonya panjang. Butuh lifetime to prove it. Butuh seluruh hidup kita untuk membuktikannya. Tidak ada batas akhirnya. Karena cinta juga tidak ada batas akhirnya. Hanya demi kebahagiaan yang dicintai. Oke, alhamdulillah. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.